Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam sebuah majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan ridhoi. Semoga kita eh, pagi hari ini ya dapat menjadikan pagi yang berkah, yang mampu menjadi spirit ya untuk memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah kajian tadabbur Al-Quran, insyaallah pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mentadabbur ayat-ayat Allah, karena di dalam Al-Quran atau Al-Quran sendiri merupakan sumber keberkahan yang Allah perintahkan kita untuk liyatadabbaru, supaya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya akan share hari ini. Baik, jamaah sekalian, kita akan bersama-sama memulai pembahasan di surah Al-Baqarah, lanjutan dari pembahasan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih dahulu saya ingin mengulang satu ayat di atasnya. Allah berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebuah gambaran bagaimana Allah mengingatkan kita, mengingatkan sejarah lama ya, mengingatkan terhadap sebuah peristiwa penting ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan, membina Baitullah atau dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah, pada Tuhannya, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal-amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebuah lantunan doa yang sangat yang sangat merdu, ya, yang sangat khusyuk, yang diucapkan oleh dua orang yang mulia ini, yaitu Ibrahim dan putranya Ismail. Doanya sederhana, ya Allah, terimalah amalan kami. Inilah doa yang harus selalu kita ucapkan setiap hari, karena kita menyadari bahwa amal-amal kita belum tentu ya, amal-amal kita ini Allah terima. Tapi kita selalu optimis dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan. Jadi setiap amal kebaikan Allah akan memberikan eh, reward ya, memberikan pahala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik ya, sekecil apapun Allah akan memberikan ya pahalanya, akan memberikan rewardnya. Dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil apapun juga Allah tidak pernah lalai ya untuk memberikan balasan. Kenapa ini penting? Karena memang di ayat-ayat berikutnya juga Nabi kita
Nabiullah Ibrahim ini juga mengajarkan kepada kita untuk terus banyak apa namanya berdoa. Ya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kembali Nabiullah Ibrahim melanjutkan doanya, doa yang lirih tapi khusyuk. Rabbana ya Tuhan kami waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh, orang yang Islam, yang tunduk patuh, yang taslim, yang muslim kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah di antara anak cucu kami. Ya. Ada kalimat di antara anak cucu kami, umat yang juga tunduk patuh kepada Engkau. Yang Islam. Ya. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doa ini juga sangat indah. Sebuah pengharapan dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail kepada Allah, pada pertolongan Allah berupa petunjuk. Petunjuk kepada Islam, petunjuk kepada agama Islam. Dan doa ini mengajarkan kepada kita bahwa permintaan terbaik yang harus diminta oleh seorang hamba kepada Allah adalah diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi harga yang paling mahal itu adalah petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar. Inilah doa yang selalu diulang-ulang dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata jamaah sekalian, permintaan terbaik seorang hamba itu adalah diberikannya petunjuk, ditetapkannya kita dalam petunjuk itu, diberikannya kita istiqomah dalam petunjuk yang benar, petunjuk yang lurus, petunjuk yang hak. Karena inilah doa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dan luar biasa, Nabiullah Ibrahim itu secara refleks, secara insting, dia tidak hanya berdoa untuk dia berdua, tidak ingin selamat sendiri gitu loh dalam hidup itu. Dia ingin sekali nikmat, dia ingin sekali petunjuk ini juga Allah berikan kepada apa namanya, kepada anak cucu. Inilah doa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, dan untuk anak cucunya juga Nabiullah Ibrahim meminta doa. Jadi kenapa? Coba kalau kita amati dalam kehidupan. Kenapa petunjuk yang benar, petunjuk menjadi muslim, menjadi mukmin itu adalah nikmat tertinggi. Karena kalau nikmat yang lain kan nikmat hidup, kita semua diberikan oleh Allah nikmat hidup. Sebagai manusia kita diberikan oleh Allah nikmat apapun. Tapi giliran nikmat iman itu kan nggak semua orang. Ya, nggak semua orang ternyata dapat. Ya. Ya. Makanya ini merupakan nikmat terbesar. Ya. Dan kita sering menganggap remeh begitu ya. Kita sering menganggap remeh petunjuk, mungkin karena kita mungkin sudah didoakan oleh orang tua kita. Kita ada dalam pengasuhan orang tua kita yang baik, alhamdulillah. Yang dari kecil dikondisikan untuk selalu ada dalam petunjuk agama ini. Kita disekolahkan, dididik, kemudian dipertemukan orang-orang yang baik. Ketika kita hidup juga bertemu dengan orang baik. Ya. Kemudian mungkin kita sudah berkeluarga, alhamdulillah dipertemukan dengan pasangan yang baik. Sebelum berkeluarga kita dipertemukan dengan teman orang-orang yang baik. Ini adalah permintaan dan doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan jangan menganggap remeh kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang selalu menuntun kita, menunjukkan kita, me, apa ya, me, menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, dan mengingatkan kita ketika kita ada dalam kesalahan. Ini adalah nikmat terbesar. Makanya ini pula yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbana waja'alna muslimaini laka.
Jadikanlah kami kedua orang yang muslim, yang tunduk, yang Islam, yang taslim, yang tunduk dan patuh. Nah ini tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Dan juga ke anak cucu kami jadikan. Jadi masalah akidah, masalah agama ini merupakan urusan utama yang dipikirkan oleh setiap generasi muslim. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita berdoa untuk diri kita, tapi kita juga memikirkan bagaimana anak cucu kita, bagaimana generasi ke depan. Ini sudah menjadi insting orang muslim. Jangan sibuk kita memikirkan apa yang mau kita tinggalkan, harta ini. Justru permintaan tertinggi kepada Allah itu adalah ditetapkannya kita dalam petunjuk. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk ya Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu, yaitu nikmat Islam maksudnya, nikmat petunjuk yang lurus, itu adalah Nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang menyambut, membenarkan akan seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat ada dalam petunjuk yang benar. Nikmat Islam. Karena kalau nikmat sih semua orang dapat nikmat, dan nikmat hidup dapat, nikmat rezeki juga dapat. Setiap manusia dapat. Jangankan manusia, hewan aja dikasih oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih. Tapi nikmat hidayah, nikmat Islam nggak semua orang. Sampai dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang disesatkan. Karena ternyata ada orang yang dimurkai oleh Allah dan ada orang yang disesatkan oleh Allah. Kita tidak ingin ya Allah, na'udzubillah. Jangan jalan itu, tapi jalan orang-orang yang tadi dari golongan Nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa petunjuk itu sudah ada gitu ya. Jadi petunjuk itu adalah petunjuk yang sudah pernah diikuti dan dijalani oleh orang sebelum kita, dan itulah orang-orang terbaik. Siapa? Para nabi. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa petunjuk itu nggak ada. Petunjuk itu sudah ada. Petunjuk itu sudah terang, jelas petunjuk itu. Dan bahkan petunjuk itu sudah dicontohkan oleh orang-orang mulia sebelum kita, yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada. Ini ya, ya para siddiqin itu mayoritas para sahabat. Karena sahabat adalah orang-orang pertama yang menyambut seruan Nabi. Misalnya kalau sahabat Rasul disebut dengan sahabat. Kalau pengikut setianya Nabi Isa disebut dengan hawariyin. Mereka adalah orang-orang yang menyambut, itulah orang yang siddiqin, menyambut, membenarkan terhadap. Makanya sahabat pertama yang membenarkan dikasih atau diberikan julukan oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Umar bin Khattab itu juga lama-lama membenarkan walaupun ada proses, ya. Tapi gelar As-Siddiq sudah diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini ketika membenarkan apa yang datang dari Rasulullah itu dengan penuh resiko, ya kan. Bahkan jika orang lain mendustakan, Abu Bakar membenarkan. Dan ini peristiwanya kan yang eh, paling terkenal adalah ketika Rasulullah menceritakan bahwa eh, Rasulullah sudah diberangkatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada para penduduk Mekah, kan banyak yang meremehkan, banyak mencibirkan, ya. Tapi begitu ditanyakan kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar pendapatmu, kata orang-orang yang ragu itu, tentang temanmu yang mengatakan sudah perjalanan ini dalam semalam, Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang mengatakan Muhammad Rasulullah, lebih dari itu pun aku mempercayai. Kenapa? Itulah yang namanya membenarkan. Kita pun begitu. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita katakan, sadaqta. Benar engkau ya Rasulullah, benar engkau ya Allah, apa yang. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa
betapa mahalnya petunjuk. Makanya ini harus kita minta, dan kita minta memang setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Renungi, ya Allah berikan aku petunjuk. Dan juga jangan lupa, ya, berikanlah petunjuk kepada anak cucuku. Ya. Kemudian tunjukkanlah kepada kami cara dan tempat ibadah haji. Ya. Ini yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, dipenuhi oleh Allah. Makanya manasik haji yang selama ini kita jalani adalah persis apa yang dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, dan kita mengikuti. Berarti ketika kita menjalani ibadah haji itu, kita menjalani apa yang dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Ibunda Hajar adalah pelaku-pelaku utama yang berikan contoh bagaimana pelaksanaan. Terimalah taubat kami sesungguhnya ini. Ini juga hal yang harus kita minta, hadirin. Jadi Nabi saja, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja masih berdoa kepada Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi kalimatnya itu loh ya, innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengatakan tentang sifat Allah itu penerima taubat. Selain penerima taubat, Maha Penyayang lagi. Itulah sifat Tuhan kita. Itulah sifat Allah. Gitu. Bahwa Allah itu penyayang. Namanya penyayang itu apa sih? Menunggu kita. Jadi Allah itu menunggu kita. Kalau kita bertobat, itu Allah senang. Allah itu menyambut. Kapan ini datang nih hamba-hambaku yang mau bertobat. Jadi Allah itu menunggu kita, hadirin. Menunggu taubat kita. Itulah Allah itu Maha Penyayang. Maha Penyayang. Subhanallah. Kemudian di ayat berikutnya, Rabbana, masih doa ini, doa indah dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat 129 masih doa Nabi Allah Ibrahim, ya Tuhan kami Rabbana wab'ats fihim rasulan. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jamaah rahimakumullah, doa lanjutan Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Ya. Nabi Ibrahim dan Ismail memohon agar anak cucunya tidak terombang-ambing tanpa petunjuk. Karena itu Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, jangan hanya sekarang ya Allah, utuslah juga dari mereka. Ini seorang Rasul. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan cucu atau anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim yang tidak lain adalah dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Muhammad itulah yang ada di dalam ayat ini. Seorang Rasul dari kalangan mereka. Dan Rasul ini mempunyai 3 tugas penting ya. Yang diminta Nabi Ibrahim itu mintanya sampai kepada seorang Nabi, seorang Rasul yang, nah ini, kalimat yang itu adalah bahwa seorang Rasul yang memiliki atau yang melaksanakan tugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, membacakan. Kemudian yang kedua mengajarkan kepada mereka Alkitab, ya, dan As-Sunnah yaitu Al-Hikmah. Dan yang ketiga adalah mensucikan mereka. Ini tugas Rasul itu 3 tugas utama itu. Membacakan ayat-ayat Allah, lalu mengajarkan ayat-ayatnya, dan yang ketiga adalah mereka yang beriman akan membersihkan dengan ayat-ayat Allah, dengan ilmu yang Allah ajarkan, tentu akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, betapa indahnya doa ini, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan doa Nabi Allah Ibrahim ini mengajarkan kepada kita, hadirin, bahwa sesungguhnya doa kepada Allah, doa kepada Allah itu akan dikabulkan hanya saat realisasinya sangat bergantung kepada ketentuan dan tentu pada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang menarik di ayat ini adalah Allah Rasulullah SAW, tepatnya maksudnya di sini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu selain mendoakan untuk diri dan keluarganya, kemudian juga kepada anak cucunya, tapi kemudian Nabi Allah Ibrahim itu memikirkan umat jauh sebelum, oh, jauh nanti setelah Nabi Allah Ibrahim. Ya kalau memikirkan anak cucunya kan mungkin hanya Nabi Ismail, mungkin nggak jauh dari keturunan setelah itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim itu berdoa untuk generasi manusia yang akan hidup berikut. Siapa mereka? Yaitu umat-umat setelah itu. Makanya Nabi Allah Ibrahim meminta doanya itu seorang rasul, ya kan? Rasulan. Jadi rasulan itu istilahnya kalau dalam bahasa Arab mufrad ya, jadi dia sendiri. Kenapa nggak minta utuslah kepada mereka beberapa rasul? Tidak, tapi seorang rasul. Jadi di sini sudah ada berita sebetulnya bahwa akan ada rasul terakhir, dan itu seorang rasul yang menjadi apa namanya, menjadi rasul untuk seluruh umat manusia. Dan itu adalah yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu adalah dari anak cucunya. Dan subhanallah ya, walaupun dari jalur Ishak Allah memberikan keturunan para nabi yang banyak sekali kan. Dari Ishak yang paling banyak, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi dari jalur anak Nabi Ismail itu tidak banyak nabi setelah Nabi Allah Ismail, tapi langsung kepada Rasulullah. Itu turunan yang sangat panjang. Bisa dibayangkan panjangnya adalah sejak Nabi Isa alaihissalam diutus, itu baru diutus seorang Rasul terakhir itu setelah kurang lebih 500 tahun lebih. Jadi ada masa fatrah, ada masa kekosongan Rasul pada periode cukup panjang 500 tahun. Ini bukan main. Dan masa masa panjang 500 tahun itulah terjadinya kegoncangan, terjadinya penyimpangan ya dari ayat-ayat Allah Alkitab ya, kitab-kitab Allah. Kemudian diutus seorang rasul yang diminta seorang yang menjadi penutup para nabi. Kemudian yang menarik juga di ayat ini dalam doa Nabi Allah Ibrahim itu adalah bahwa rasul yang terakhir ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Artinya Nabi Ibrahim ini sebetulnya minta diturus seorang rasul, tapi juga berikanlah kepada rasul, seorang rasul itu di dalam tafsir ya, itu adalah kitab Allah, Alkitab ini. Sehingga dia bisa membacakan ayat-ayatnya. Dan kalimat membaca ayat-ayatnya dan mengajarkan mereka Al-Quran. Tentu sebelum diberikannya apa namanya Al-Quran, diturunkannya wahyu Al-Quran, itu kan ayat-ayat Allah itu banyak ya. Ada ayat yang tanzil ya, ada ayat yang kauniyah. Karena ayat-ayat itu sebagai tanda kebesaran Allah. Di alam ini banyak. Dan itulah yang sudah ada sebelum ayat-ayat tertulis. Ya kan? Langit dan bumi. Ya. Kemudian bagaimana Allah menciptakan matahari. Bagaimana matahari berputar setiap hari. Ini ketika zaman Nabi Nuh pun juga dakwah dengan menggunakan ayat-ayat kauniyah. Itu lebih dulu ada. Karena itu lebih mudah dilihat oleh manusia. Kalau ayat tanziliyah tertulis, tidak semua orang mungkin bisa membaca. Tapi ayat-ayat yang kauniyah, ya, ayat yang di alam itu jauh lebih banyak, ya kan? Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim pertama di dalam berdakwah pun juga menggunakan ayat-ayat kauniyah, ya. Ketika mengajak kepada apa namanya umatnya, kaumnya, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajak mereka menggunakan logika berpikir yang sederhana, logika dasar yang eh, apa ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Ketika Nabi Allah Ibrahim itu melihat apa namanya bintang, ternyata bintang itu hilang. Kemudian melihat bulan, bulan pun juga nggak abadi, dia akan hilang. Melihat matahari yang lebih besar, ternyata matahari juga hilang. Ya. Mengajarkan kepada orang
Masa menyembah kepada sesuatu yang tidak abadi, tidak ilmu. Sesuatu yang sangat ini. Tanaman bisa kita jadikan sebagai bagian dari membacakan ayat-ayat Allah. Tentu bagi kita seorang ilmuwan ya, yang memiliki ladang, kita kan membaca ayat-ayat Allah berupa tanaman, mungkin akan beda dengan orang lain. Kalau orang lain pada tanaman hanya melihat sains. Kalau kita mungkin ketika melihat tanaman, tentu kita akan timbul pertanyaan siapakah yang menumbuhkan tanaman, ya kan? Siapa yang menghidupkan tanaman? Mungkin petani menanam, tapi yang menumbuhkan bukan petani. Karena tidak selalu yang ditanam oleh petani juga tumbuh. Menanam dan menumbuhkan suatu hal yang berbeda. Dan bagaimana Allah memberikan rasa yang berbeda. Ya. Dan saya pernah mendengarkan dari Profesor Muhammad Syukur bahwa begitu beragamnya jenis tanaman yang ada itu, keragaman itu sendiri sebetulnya Allah yang telah menciptakan. Jadi sumber genetik itu sudah ada di alam, kemudian lalu manusia merakitnya dan lain sebagainya. Tapi sumbernya ada dari. Jadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau ya Allah. Jadi medan dakwah atau apa ya istilahnya itu substansi dakwah itu jangan lupa ajaklah orang untuk berpikir ya, dan menggunakan memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Betapa banyaknya yang ada tanaman, tumbuhan, kemudian materi-materi yang lain. Lalu kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab. Inilah bahwa Rasul terakhir yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah membawa Alkitab, membawa Al-Quran. Ya. Nah, kalau Al-Quran itu mengajarkan, ya kan? Jadi kalau Al-Quran itu memang tidak hanya dibaca ya, memang harus diajar. Karena Al-Quran itu ilmu. Kita mentadaburi Al-Quran karena gimana Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kalau kita tidak pikirkan. Makanya kalau Al-Quran itu harus diajarkan. Makanya cara mengajarkan Al-Quran itu mulai dari belajar membaca, memperbaiki bacaan. Makanya kalau tahap membaca Al-Quran itu kan gitu ya. Mengenalkan dulu Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi jangan lupa mentadabburinya, tafsir Al-Quran. Dan itu sudah tersedia gitu kan. Tinggal kita mau belajar atau. Lalu Al-Hikmah, membacakan Al-Hikmah, Al-Sunnah. Bahwa Nabi terakhir ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu ya, dan wahyu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya. Dan yang tidak tertulis yang diucapkan oleh Nabi dalam bentuk hadis, dalam bentuk as-sunnah. Karena apa yang diucapkan Nabi hakikatnya berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya, tapi hakikatnya adalah dari wahyu Allah yang tidak tertulis. Serta mensucikan mereka. Hadirin, ini penting ya, bahwa insya Allah kalau kita banyak membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada manusia itu Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang akan memberikan jiwa-jiwa manusia itu suci, bersih, jernih, ya kan? Mampu memandang dan mampu memahami makrifat kepada Tuhannya, dan itulah menjadi sumber kebaikan. Ayat ini mengajarkan kepada kita teruslah berdoa, karena Allah senang dan menunggu doa kita. Jadi kita itu berdoa itu harus senang. Apalagi doa itu ibadah. Ad-doa umukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Makanya saya senang di Indonesia ini, karena acara-acara formal apapun selalu diawali dengan doa. Paling enggak atau diakhiri dengan doa. Karena doa itu jangan-jangan yang bernilai ibadah gitu. Ya. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah banyak berdoa. Kenapa? Sesungguhnya doa yang mustajab adalah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saat realisasinya bergantung kepada ketentuan Allah. Karena itu teruslah berdoa, karena doa itu nilainya bukan dikabulkan atau tidak semata-mata, tapi doa itu adalah bentuk ibadah. Makanya setiap acara ada doa adalah sesuatu yang sangat baik, yang harus kita tradisikan. Ya. Apakah itu di awal atau di akhir, walaupun sebaiknya katanya di awal yang berdoa itu. Teruslah berdoa karena Allah senang, Allah menunggu doa-doa kita. Allah sama dengan tadi, Allah juga senang, penyayang dan menunggu orang-orang yang bertobat. Karena innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat ya, dalam ayat yang lain. Karena itu menunjukkan bahwa pasti, karena itu kan fi'il madhi ya dalam bahasa Arab kalau saya dulu belajar nahwu. Tapi belum terjadi kok Allah menggunakan kalimat kana. Karena apa? Karena itu bukan hanya yang sudah terjadi, tapi pasti.
Bahwa Allah itu penerima taubat itu adalah sebuah kepastian. Bahwa Allah itu akan menerima orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Demikian hadirin ya. Kemudian mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wal qad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya. Dan tidak ada yang benci, tidak ada yang membenci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Illa man safiha nafsah. Safiha nafsah itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Tidak hanya orang bodoh, sudah bodoh tapi memperbodoh diri sendiri. Jadi lebih parah gitu. Walaqad istafainahu. Dan sungguh kami telah memilih di dunia, memilih Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya dia, Ibrahim di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Di akhirat termasuk orang yang saleh. Jadi walaqad istafainahu. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia sebagai imam ya. Dan kemudian di akhirat, Nabi Ibrahim itu termasuk golongan saleh. Ayat ini menegaskan bahwa ya, jadi ini menegaskan bahwa agama ya, inilah agama Ibrahim adalah agama Islam, agama yang tulus dan jelas. Karena tadi kan muslimah inilah agama Islam. Itulah agama Nabiullah Ibrahim. Agama yang tulus, agama yang jelas, agama yang tegas, agama yang terang, itulah agama Ibrahim. Ibrahim telah dipilih oleh Tuhannya dalam doa di dunia sebagai imam dan di akhirat sebagai orang yang soleh. Dan ini sudah menguatkan kalau mereka mengklaim bahwa keturunan Ibrahim, ya dia harus mengikuti agama Ibrahim. Dan Ibrahim, mengapa? Karena Ibrahim itu agama yang dibawa oleh Ibrahim, yang diikuti Nabiullah Ibrahim adalah agama yang sudah pasti jelas, agama yang baik, apa yang benar. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ditetapkan dan dipilih oleh Allah sebagai imam dan di akhirat dijamin. Di akhirat itu Ibrahim termasuk orang yang soleh. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, Nabi Ibrahim yang akan tergolong menjadi orang yang soleh, orang yang selamat, ya, orang yang diselamatkan oleh Allah nanti, ya ikuti jalannya Nabi Allah Ibrahim. Apa itu? Yaitu agama Ibrahim adalah agama Islam, agama tauhid, agama yang tulus, agama yang jelas. Setulus Nabi Allah Ibrahim dalam hidupnya. Kemudian seikhlas dan setunduk agama yang penuh ketundukan, yang ketundukan dan ketulusannya, tunduk kepatuhannya seperti Nabi Allah Ibrahim. Makanya Allah menegaskan, ya, tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang yang zalim dan orang-orang yang memperbodoh sendirinya. Makanya yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim itu Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu mereka yang dimurkai dan mereka yang disesatkan. Karena Allah sebetulnya sudah memberikan kepada kita jalan yang Allah. Kemudian doa Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan kepada kita bahwa Ibrahim tidak merasa cukup ya dalam berdoa untuk dirinya, tapi beliau ingin meninggalkan Islam ini untuk anak cucunya. Dia tinggalkan agama ini untuk Nabiullah Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, pada kita semua. Nah, karena itu dalam ayat berikutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ya. Ingatlah itu qala. Jadi kalau Allah menggunakan ingatlah itu kita disuruh belajar sejarah ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim. Ayat ini diminta kepada Nabi kita Muhammad agar Nabi kita Muhammad juga mengingat peristiwa yang lama, peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Nah, kita akan membaca ayat ini sekarang. Jadi kalau Allah menggunakan kalimat ingatlah, kita disuruh ingatlah. Ya, ingatlah kembali, ingatlah oleh kamu ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim. Apa isi Tuhannya? Apa isi apa namanya firman Allah kepada Ibrahim? Berserah dirilah, aslim. Jadi kena aslim, taslim, gitu ya. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, kamu selamat. Kira-kira gitu. Aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian dia Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi aslim, taslim. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, kamu selamat. Kira-kira gitu hadirin. Itu qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Makanya Ibrahim di dalam ayat ini mewasiatkan agama Islam ini untuk anak cucunya. Ingat, inilah agama yang diwasiatkan kepada Nabiullah apa namanya Ibrahim. Kepada anak cucunya, yaitu kepada Ishak dan kepada Ismail, atau kepada Ismail dan kepada Nabi Ishak alaihi wassalam. Makanya ini menjadi ini kalimat singkat yang harus kita ingat. Aslim taslim. Jadi kalau kita ini sudah berserah diri kepada Allah, sebetulnya kita ini sudah apa ya? Sudah meletakkan meletakkan bau kehidupan kita ini kepada zat yang menguasai alam semesta ini. Kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya kita berdoa kepada Allah, zat yang menguasai alam semesta. Zat yang memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha teliti, maha semuanya itu. Masihkah kita ragu pada Allah? Masihkah kita ragu? Yang membuat kita sering ragu itu adalah jangan-jangan proses atau cara atau penyerahan diri kita kepada Allah belum sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita aslim, itu harus totalitas. Karena yang diminta oleh Allah, ini kan Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ini Allah loh ya yang merintahkan. Kepada Nabi Ibrahim, apa perintahnya? Aslim. Berserah dirilah kamu kepada Allah. Islamlah dengan Islam yang totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu Islam secara totalitas. Jangan separuh-paruh. Apalagi jangan dengan ragu-ragu. Ya. Karena penyakit orang yang beriman yang paling utama itu keraguan-raguan. Sering kita ini dihembus-hembuskan keraguan-raguan dalam hidup kita. Dan itu penyakit utama. Nah, ketika datang seperti itu, harus kembali. Ini ayat yang jelas, yang singkat, ayat 131. Aslim, taslim. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, maka kamu akan selamat. Qala aslamtu lirabbil alamin. Itulah ya jawabannya Nabi Ibrahim. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Hadirin, karena itu ayat berikutnya wa wassa biha Ibrahimu bibanihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Yakub berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masya Allah. Ya. Ini wasiat. Ingat ya, wasiat dengan peringatan beda. Wasiat dengan pesan itu beda. Wasiat itu lebih tinggi. Ya, saya nggak ingin mengungkap tentang hukum wasiat ya. Bahwa wasiat itu memang kedudukannya sangat tinggi. Dan ternyata tradisi mewasiatkan sesuatu yang baik itu juga ditradisikan oleh para nabi. Boleh nggak kita wasiat kepada anak-anak? Harus. Aku wasiatkan kepadamu anakku, ya, janganlah kamu. Jadi di sini Ibrahim dan juga Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anak cucunya, mengingatkan kepada anak cucunya akan nikmat Allah kepada mereka, yaitu Allah telah memilihkan agama Islam ini untuk mereka. Ya. Makanya di ayat sebelum tadi saya jelaskan, Yakub asalnya juga mewasiatkan agama Islam kepada anak cucunya, termasuk kepada Bani Israel. Kan Yakub ini adalah nabi yang memiliki anak, salah satunya namanya Israel, ya. Dan itu yang sekarang menjadi keturunan yang banyak. Tapi mereka tidak memenuhi wasiat Yakub dan moyangnya Ibrahim. Jadi sekalian, ini menjawab sebetulnya anggapan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi menganggap dirinya orang yang terbaik, pilihan terbaik. Ternyata mereka lupa bahwa nenek moyangnya yang paling dekatlah Yakub misalnya, yang merupakan keturunan langsung, itu telah mewasiatkan kepada mereka untuk mengikuti agama yang benar, agama yang lurus ini. Tapi sekali lagi mereka tidak memenuhi wasiat Yakub dan moyangnya Ibrahim, ya kan?
Padahal jelas di sini bahwa Ibrahim dan Yakub mengingatkan anak cucunya bahwa Allah memilihkan agama Islam sebagai nikmat yang terbesar. Agama Islam ini telah menjadi pilihan Allah. Maka mereka tidak boleh mencari-cari pilihan yang lain. Jangan mencari pilihan-pilihan yang lain. Mereka harus menjalankan agama ini dengan kuat, bahkan wala tamutunna illa jangan mati, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah peringatan ya kepada kita semua bahwa eh, Allah sudah mengingatkan melalui kisah ini akar dari semua agama, akar dari semua nabi, akar dari semua rasul, mata rantai rasul itu ketemu di Nabi Allah Ibrahim, karena memang yang ada sekarang ini dari situ, ya kan? Walaupun sebetulnya akar awalnya juga dari Nabi Nuh ya. Saya baru saja juga mengkaji tentang kepemimpinan Nabi Nuh untuk pengajian internal ya di anak-anak Marbot. Saya katakan dari Nabi Nuh pun juga pesan utama, ajakan pertama, fokus dakwah Nabi Nuh juga sama, yaitu dakwah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Dan itu diteruskan oleh Nabi berikutnya, termasuk juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ini penghormatan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa jalan yang telah ditempuh Nabi Allah Ibrahim, jadi jalan yang diteruskan dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sampai kepada kita hadirin. Jadi enaknya begitu ya, apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mengikuti Allah, itu akarnya sama, ada mata rantai. Kalau tasbih itu nyambung dengan apa yang dilakukan, dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Senang sekali kita kalau kita mengikuti sebuah petunjuk tuntunan, yang tuntunan itu jelas urutannya, jelas sambung menyambungnya dengan dengan para nabi, apalagi para nabi Allah Ibrahim. Dan ayat ini sudah jelas di sini mengingatkan wasiat, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan eh, Islam. Jadi ini peringatan keras bagi kita ya, dan pengingatan bahwa memegang istiqomah dalam beragama ini sampai datang kematian. Karena sering kan, ya naudzubillah ya, kita semua berdoa, ya Allah matikanlah dalam keadaan Islam. Ini penting. Karena kita nggak tahu nih perjalanan kita ini, nggak tahu masih berapa tahun lagi, masih panjang ini. Kita ingin tetap istiqomah. Jangan sampai tergoda, jangan sampai keislaman kita luntur. Naudzubillah sampai hilang. Naudzubillah. Kita harus menjaga hadirin. Makanya mereka harus menjalankan agama ini dengan kuat. Kalimat kuat itu apa? Itu sampai kematian. Karena masih panjang kita ini. Dan tidak ada jaminan gitu. Nggak ada jaminan. Makanya kita harus pegang benar ya. Namanya memegang sesuatu itu harus dengan usaha keras. Misalnya kita harus dengan ilmu. Kita kuatkan dengan ilmu. Kita terus berdoa kepada Allah, jangan pernah kita berdoa. Tadi kan doanya terus ya, kita harus selalu berdoa agar Allah menguatkan dan menetapkan iman dan Islam. Ya sampai kematian kan berarti panjang nih istiqomah itu. Itu sampai kita mungkin bisa kuat seminggu kadang-kadang, 2 minggu, 3 minggu, habis itu luntur lagi. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang paling berat yang harus kita eh, apa namanya eh, eh, terus renungkan dalam kehidupan kita hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, eh, eh, baik saya kira itu eh, eh, Mas Raden, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang.